Halo, selamat sore. Saya pada kesempatan ini ingin sharing dan berbagi dari buku Heart Lesson. Saya akan membagi tentang pendoa roh yang roh dan imannya menyala-nyala. Itu ada di halaman 96. Buku Heart Lesson ini adalah buku seri dari buku tentang analogi Tuhan. Bagaimana begitu banyak Tuhan bagikan tentang isi hati Tuhan lewat analogi-analogi yang bisa kita belajar untuk mengerti seperti apa hatinya Tuhan. Dan saya akan membacakan analogi tentang pendoa yang roh dan imannya menyala-nyala. Saya mau sharing di bab ini. Saya kembali mendapat penglihatan pada waktu penyembahan. Saya melihat Tuhan Yesus sudah hadir sebagai Raja. Tuhan Yesus datang dengan sangat bergelora untuk hadir di tengah-tengah kita. Saya melihat Pastor Barry juga hadir dan menyambut Tuhan Yesus. Pastor Barry juga sangat bergelora untuk menyambut Tuhan Yesus. Seketika saya melihat Tuhan berjalan ke arah Pastor Barry lalu memeluknya. Pada waktu Pastor Barry dipeluk, saya melihat gelora Tuhan Yesus dan Pastor Barry menyatu menjadi api emas yang sangat indah dan bergelora. Terangnya menyinari seluruh Exo Hall. Tuhan Yesus berkata, "Kekasihku, aku sangat bergelora untuk malam hari ini. Aku mau membalikan keadaan beberapa anak-anakku dan keadaan gereja-gerejaku di Indonesia. Mari pasukan pendoaku, bangkit dan angkatlah pedang pembalikan keadaanmu. Pasukan pendoa, apakah kalian mau menjadi pendoa yang tangguh seperti gembalamu?" Lalu saya melihat setiap tubuh roh orang-orang yang berdoa. Saya melihat ada beberapa orang yang tampaknya berdoa di alam fisik, tetapi waktu saya lihat di alam roh ada seperti tali yang berwarna hitam yang mengikat orang ini. Sehingga saya melihat jiwanya yang tetap besar, tetapi tubuh rohnya tidak ada. Lalu Roh Kudus hadir saya pribadi dan berkata, mereka yang tampak fisik menyembah, tetapi di alam roh tidak ada pendoa yang kalah oleh jiwanya, sehingga akhirnya hanya berdoa dengan membawa badannya saja dan jiwanya mendikte pikiran, iman dan hati mereka. Ini salah satu analogi Tuhan, pendoa yang pertama yang Roh Kudus lihat, yang Roh Kudus ajarkan. Lalu selanjutnya saya melihat ada beberapa orang yang tubuh rohnya kecil tapi jiwanya cukup besar, sehingga di alam roh saya melihat orang-orang tersebut seperti terseok-seok dalam berdoa. Lalu Roh Kudus menjelaskan, mereka terseok-seok dalam berdoa adalah orang-orang yang hanya menyiapkan hatinya pada saat doa saja. Tetapi ketika kembali ke kehidupan normalnya, mereka tidak memiliki waktu untuk saat teduh, dan itu yang membuat rohnya tidak bisa melawan jiwanya saat masuk dalam hadirat Tuhan, dan jiwanya masih menang atas rohnya. Lalu saya melihat ke orang yang ketiga, analogi yang ketiga, beberapa orang tubuh rohnya yang cukup prima, tetapi jiwanya masih ada di dekatnya. Dan di alam roh saya melihat sesekali jiwanya yang berbicara dalam orang tersebut. Lalu Roh Kudus berkata, mereka adalah orang-orang yang memiliki kehidupan saat teduh yang taat, tetapi masih setengah memandang ke arah dunia, sehingga sesekali jiwa mereka berkata dalam hidup mereka. Lalu saya melihat Roh Kudus berjalan ke arah Pastor Barry dan berkata, para pasukan pendoaku, belajarlah dari gembalamu. Saat melihat tubuh roh Pastor Barry sangat besar dan berapi-api, dan pada waktu menyembah Tuhan, hati Pastor Barry mengeluarkan kilauan api yang indah. Waktu saya perhatikan, saya tidak melihat jiwa Pastor Barry, tapi waktu saya melihat kembali ternyata jiwa beliau ada di pojok ruangan, dan jiwa itu sangat kecil, seperti meringkuk karena kurus sekali. Lalu Roh Kudus berkata, setiap kali gembalamu berdoa, rohnya selalu menyala-nyala, dan jiwanya sudah gembalamu tinggalkan sehingga mengecil, dan gembalamu selalu menang atas jiwanya. Lalu saya melihat di samping jiwa Pastor Barry, melihat ada seperti abu bekas bakaran yang sudah hangus terbakar. Lalu saya bertanya kepada Roh Kudus, lalu apa yang ada di sebelah jiwa gembalaku? Dan Roh Kudus berkata, abu yang hangus terbakar itu adalah perasaan gembalamu.
Setiap kali gembalamu berdoa, perasaannya sudah hangus dan terbakar. Maka dari itu gembalamu tidak pernah berjalan dan berdoa di atas perasaannya. Lalu apa yang bersinar di tubuh gembalamu? Lalu saya melihat hati gembala saya menyala sangat terang, dan Roh Kudus kembali berkata, iman yang teguh dan menyala-nyala yang selalu gembalamu bawa ketika berdoa dan datang ke dalam hadiratku. Pasukan pendoaku, kalian sudah melihat teladan gembalamu. Sekarang saatnya menjadi pendoa yang mengalahkan setiap jiwa dan perasaanmu, sehingga kalian menjadi pendoa yang tangguh seperti gembalamu, pendoa yang roh dan imannya menyala-nyala di hadapanku. Di apa yang dibagikan di analogi ini begitu sangat mengajar. Saya banyak belajar, di mana saya mengalami satu situasi yang sama seperti apa yang analogi ini katakan, yaitu di orang tubuh rohnya cukup prima tapi jiwanya masih ada di dekatnya. Ya, orang ini memiliki kehidupan saat teduh yang taat tetapi masih setengah memandang dunia, sehingga sesekali jiwa mereka berkata-kata dalam hidup mereka. Saya secara pribadi pun mengalami di titik ini. Jadi di analogi ini sangat-sangat mengajarkan kepada kita untuk hidup seperti gembala kita, untuk menjadi pendoa yang rohnya menyala, yaitu yang kita diajar untuk berdoa yang selalu mengalahkan jiwa dan perasaan kita. Jadi biarlah kita berdoa seperti apa yang gembala kita lakukan, dengan roh yang menyala-nyala. Kita tahu di buku analogi yang sebelumnya, mungkin saya belum share, tapi saya sempat baca bahwa menjadi seorang pendoa tangguh itu adalah seperti gambaran gembala kita ya, yaitu Pastor Barry datang tidak memiliki apa-apa. Dia datang dengan hati yang murni untuk menjadi seorang pendoa. Keinginannya cuma ingin mengenal hatinya Tuhan, menyelami pikirannya Tuhan, dan selalu ingin dekat dengan Tuhan. Bahkan ketika diuji, orang ini tidak pernah meninggalkanku, bahkan selalu bergantung denganku. Maka seperti itulah gembalamu menjadi pendoa yang tangguh. Ya, dari sharing dari buku ini saya belajar, sangat belajar, bahwa kita harus belajar menjadi pendoa tangguh seperti gembala kita, yang tidak berdoa dengan perasaan tapi dengan hati dan roh yang menyala-nyala. Saya sangat diberkati dengan analogi buku yang saya baca ini. Kiranya Tuhan memberkati.